Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube Rahel Yapani ini. Saya berharap kita dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya seperti biasanya akan menyampaikan atau men-sharekan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih setiamu Tuhan. Hari ini kami akan beraktivitas, tapi kiranya Tuhan tetap melindungi kami, menjagai kami. Mendengarkan firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Kami mendengarkan firman-Mu hanya dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang firman Tuhan yang selalu atau yang berkaitan dengan hari-hari yang kemarin, yaitu bagaimana kita mengendalikan kekecewaan. Ini part yang kelima yang saya ingin mau menyampaikan tentang kekecewaan itu bisa membawa kita kepada yang namanya muka muram. Wah, makanya saya senyum ini. Saya nggak mau muka saya muram, ya, karena ketika orang melihat wajah kita nggak penuh semangat aja, bisa saja dia nggak diberkati. Tapi kalau kita tersenyum, wajah kita berseri, bercahaya, ya bisa saja orang diberkati. Apalagi dengan firman Tuhan yang kita tahu, kita perkatakan, kita hidupi, saya percaya itu juga berdampak dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan tentang muka muram. Ya, muka muram ini pasti orang akan bisa terlihat dari wajahnya lagi murung, lagi cemberut. Orang akan mengatakan, oh berarti suasana hatinya lagi enggak enak, seperti itu. Nah, ada satu pembelajaran juga dalam firman Tuhan, ya, khususnya kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, dalam Kejadian 40, yaitu membicarakan tentang juru minum dan juru roti. Ini berbicara pada waktu Yusuf, ya, ini kembali tentang Yusuf yang dia mengalami begitu banyak proses, tapi ternyata di dalam pergumulannya pun dia tetap bisa menjadi solusi atau menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau saya percaya kita sudah mengetahui tentang juru minum dan juru roti, ya, di mana mereka dilihat Yusuf wajahnya muram, mereka bersusah hati. Lalu Yusuf bertanya, ada apa gerangan? Nah, itu bisa kita lihat ya teman-teman, Bapak Ibu, dari Kejadian 40 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bahasakan saja dengan bahasa saya sendiri. Sehingga ketika mereka muram, mereka tidak mengerti arti mimpi itu, lalu kelihatanlah ya, dari semangat mereka. Tapi Yusuf yang memang, ya kita tahu Yusuf itu bukan orang yang bodoh ya, kalau dikatakan dia bisa dikatakan orang yang pintar, buktinya dia dipercaya ya. Dipercaya itu menandakan dia orang yang diperhitungkan, seperti itu. Artinya Yusuf care, Yusuf peduli, yang walaupun dia menghadapi banyak masalah, tapi dia tetap mau menjadi atau memberikan solusi. Ya. Ini juga kembali seperti yang pernah saya ceritakan melalui mimpi yang pernah dialami Yusuf, dan hari ini saya mau menyampaikan Yusuf mau mengartikan mimpi yang dialami oleh juru minum khususnya lah ya, seperti itu. Artinya juru minum itu bahwa dia mengatakan dia dalam mimpinya, ya kita tahu dalam firman Tuhan ya teman-teman yang dikasih Tuhan, artinya Yusuf itu memberikan solusi dan mengatakan bahwa nanti pada akhirnya bahwa raja akan mengangkat dia kembali dan mengembalikan dia ke posisinya, seperti itu. Nah, setelah Yusuf mengartikan mimpinya itu, dia memberikan pesan kepada juru minum supaya dia diingat. Tapi ya memang belum waktunya Tuhan ya, bahwa Yusuf dilupakan pada waktu itu. Tapi di ayat-ayat yang lain, di pasal yang lain juru minum itu diingatkan atau teringat, sehingga melalui dia juga Yusuf itu kembali dipanggil, dan dia juga memecahkan mimpi Raja Fir'aun itu. Artinya Yusuf dalam keterbatasannya, dalam pergumulannya, dia pun menjadi masalah, memberikan masalah, memecahkan masalah. Nah, ini yang mau saya ceritakan tentang
bahwa muka muram, ya, si juru minum dan juru roti itu muka muram, dan Yusuf memberikan solusi, memberikan jalan keluar, mengartikan mimpinya itu, dan semuanya benar, ya, semuanya benar. Artinya bahwa si juru minum itu dikembalikan kepada posisinya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, artinya kalaupun kita ada masalah bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya terus mari kita andalkan Tuhan, kita andalkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita untuk menolong, menghibur kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa kita menghadapi masalah? Supaya bisa kita menceritakan kepada orang bagaimana kita menghadapi masalah itu dengan caranya Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita bisa berkemenangan, bahkan kita lebih dari pemenang. Amin, saudaraku. Ini cara berpikir kita di dalam Kristus. Kita tidak menghindar dari masalah, kita menyelesaikan masalah dengan caranya Tuhan. Dan ingat, jangan buat masalah. Itu saja, kita harus menjadi berkat. Dalam ucapan bahagia juga sudah dikatakan bahwa orang yang membawa damai itu disebut anak Allah. Kalau kita mau disebut anak Allah, mari bawa damai. Kita menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Jadi jangan mau dikecewakan atau juga mengecewakan. Artinya jangan mau hidup di dalam kekecewaan. Karena itu berdampak kepada hal yang lain yang hari ini kita membahasnya, bisa membawa muka muram, ya, nggak berseri-seri, nggak bercahaya, sehingga orang langsung melihat, langsung tahu keadaan seseorang atau keadaan kita itu seperti apa. Amin, teman-teman. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya kita bersuka cita, tetap antusias dalam menjalani hari-hari kita dengan penuh kegembiraan, dengan wajah yang berseri, dengan semangat yang luar biasa, bukan dengan muka muram. Kita hindari, kita tinggalkan yang namanya kekecewaan yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, bahwa kami sudah mendengarkan firman, mengingatkan kami supaya kami jangan bermuka muram, karena itu bisa berdampak buruk bagi kami dan juga bagi orang yang tidak diberkati lewat keberadaan kami. Tapi kami mau menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terpujilah namamu, lindungi kami di sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, ini video saya yang saya sharekan kepada kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.